Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Salam calon pengusaha sukses Indonesia untuk kita semua. By the way, di sini siapakah yang sama seperti saya? Siapakah di antara kalian di sini yang menyukai jajanan-jajanan kuliner di Indonesia? Atau mungkin kali ya di sini ada yang menyukai atau ingin membangun sebuah bisnis atau usaha di sektor perdagangan kuliner. Kalau jawaban kalian ada yang sama dengan saya, nanti kita jodoh dan kita menjadi salah satu dari 90% pelaku pengusaha atau pelaku konsumen di Indonesia yang bergerak di bidang sektor perdagangan kuliner. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa pelaku pengusaha di bidang sektor perdagangan kuliner merupakan yang terbesar di Indonesia, menyaingi dengan bisnis atau pengusaha-pengusaha di sektor lainnya. Itulah mengapa usaha di sektor perdagangan menjadi salah satu yang peminat terbanyak, sehingga menjadi peluang yang menjanjikan dan terbuka lebar untuk kita semua. Nah, di sini untuk sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dimas Andi Prakoso. Saya merupakan mahasiswa Universitas Mahakarya Asia, jurusan Kewirausahaan di Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan dan serta sekaligus mengenalkan usaha atau bisnis yang akan saya rintis ke depannya. Begitu. Baik teman-teman semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai usaha atau bisnis saya yang akan saya rintis ke depannya itu seperti apa, dan penjelasan bagaimana cara membangun usaha berdagang di sektor kuliner. Nah, jadi konsepnya adalah seperti ini. Jadi peluang usaha dagang saya itu terkait usaha kuliner martabak manis. Jadi di sini saya akan mengenalkan usaha di bidang kuliner ini. Siapa yang tidak kenal dengan martabak manis ya? Tentu semua orang mengenal martabak manis, mulai dari anak-anak hingga para lansia. Martabak manis menjadi salah satu kue yang memiliki banyak penggemar. Rasanya yang manis membuat kue martabak manis begitu digandrungi. Tampilannya yang menggoda pula, terlebih kini semakin inovatif dengan bentuk yang beragam. Martabak manis menjadi salah satu kuliner yang nikmat disantap bersama keluarga, teman, atau sahabat. Rasa martabak manis yang begitu nikmat menjadikan suasana terasa hangat. Kue yang satu ini banyak dijajakan di berbagai tempat, mulai pinggiran jalan hingga pusat perbelanjaan kota. Kelezatan martabak manis memang tak terbendung, sehingga tak sepi dari peminatnya. Tingginya antusias masyarakat akan martabak manis memang membuat makanan ini semakin begitu populer. Begitupun dengan bisnisnya, yang dibilang peluang bisnis itu martabak manis cukup menjanjikan. Bisnis martabak manis memang akan ada habisnya, di mana terus merekah dan tumbuh subur. Meski dibilang demikian, namun tidak menggeser kedudukan martabak manis di usaha kuliner. Potensi dalam bisnis martabak manis memang sangat bagus dan begitu cemerlang. Menerjuni usaha martabak manis memang merupakan peluang bisnis yang menjanjikan, di mana lewat bisnis martabak manis pundi-pundi keuntungan bisa diraih dengan mudah. Pengelolaan bisnis martabak manis juga tidak begitu sulit dari kebanyakan bisnis lainnya. Langkah pemasaran dengan pangsa pasar yang cukup bagus mendukung keuntungan yang didapat menjadi bertambah besar. Pandai-pandai dalam menyajikan menu martabak manis dengan sentuhan kreativitas memang menjadikan bisnis ini menguntungkan. Anda harus lebih jeli ketika Anda membuka usaha bidang kuliner satu ini.
Mungkin Anda tertarik untuk memilih peruntungan bisnis martabak manis. Untuk terjun ke dalam bisnis martabak manis ini memang bisa dilakukan dengan mudah, asal Anda tahu cara dan memiliki semangat kesuksesan yang besar. Bagaimana cara menjalankan bisnis martabak manis? Caranya pun cukup mudah, mulai mengetahui lebih dalam dahulu mengenai bisnis tersebut. Peluang usaha martabak manis ini juga terbilang sangat bagus dan sangat cerah. Usaha martabak manis menjadi salah satu pilihan bisnis jajanan yang menjanjikan, sehingga banyak orang yang tertarik menekuni usaha tersebut. Peluang untuk usaha olahan martabak manis masih terbuka lebar, menguntungkan oleh siapa saja. Jadi, siapakah di antara kalian berminat untuk terjun ke usaha ini? Baiklah, selanjutnya saya akan membahas target marketnya. Seperti yang kita ketahui ya, target market itu juga sangatlah penting loh. Target market itu sangat penting sekali di dunia usaha atau bisnis, karena tanpa adanya target market kita nggak akan mengetahui tujuan arah kemana usaha kita tersebut bakalan ke depannya mendapati keuntungan atau kerugian. Kita tuh harus memiliki target. Jadi simpelnya target itu adalah tujuan apa yang kita capai. Nah, yang pertama ini adalah know customer, focus customer, dan support customer. Ketiga ini merupakan definisi dari sebuah target market. Target market juga terdapat manfaat, yaitu bisa menghadapi kompetitor, bisa mengembangkan bisnis atau usaha dengan efektif dan efisien. Market kita bisa tahu untuk dikembangkan, menjadikan produk kita bisa lebih baik. Yang kedua, faktor. Menentukan target pasar dengan mengendalikan analisis SWOT. Kita akan membahasnya nanti mengenai analisis SWOT-nya. Termasuk usaha yang akan saya rintis juga tentunya. Sumber daya dan biaya. Nah, sebelum membahas target ini, khususnya terkait usaha martabak manis yang akan saya jalanin ini, ya teman-teman, saya harus mengetahui dulu baiknya untuk memahami segmentasi pasar seperti apa, mengenai lokasi, waktu, harga, dan demografi. Pertama adalah lokasi. Menentukan pilihan lokasi harus dengan yang tepat, strategis, dan ramai. Usaha martabak manis dapat dijalankan dengan membuka toko di lokasi ramai. Tentu ini merupakan salah satu faktor utama yang menjadikan kunci sebagai seorang usaha di skala kecil ya, terutama di dagang kuliner. Lokasi tentu yang sangat utama. Juga memasarkannya di rumah secara online juga bisa. Mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan sosial media tentu juga tidak mudah ya. Dibutuhkan strategi khusus sehingga bisnis martabak manis yang sedang dirintis dapat dikenal di berbagai platform media sosial dan membuat penggunanya tertarik untuk membeli produk martabak yang ditawarkan. Alangkah baiknya dalam berbisnis di bidang usaha kuliner ini memiliki sebuah marketplace atau toko di sebuah forum platform seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua adalah waktu. Jam operasional kedai martabak manis tidaklah berbeda dengan usaha-usaha martabak lainnya, karena kita tahu pada umumnya jualan martabak itu tentu di sore hari hingga malam hari. Jam operasional buka dari pukul 4 sampai 11 malam dan buka pada setiap harinya. Yang ketiga adalah harga. Harga yang ditawarkan oleh martabak manis yang akan saya rintis ke depannya bersama partner saya ini memang sangat berbeda dengan martabak manis pada umumnya, karena kita memprioritaskan pelanggan tetap dengan cara menaruh harga yang terjangkau murah di kantong orang-orang di sekitar daerah Yogyakarta dan
kita memprioritaskan dengan bahan baku dan serta rasa. Yang keempat adalah demografi. Konsumen martabak manis memang tidaklah sulit. Sensasi nikmat yang disajikan martabak manis mampu memikat banyak orang konsumen, tak terbatas mulai kalangan anak-anak hingga orang dewasa, di mana martabak manis sangat cocok disantap untuk acara berkumpul ataupun serta dimanapun. Selanjutnya adalah visi dan misi. Tentu dalam suatu usaha bisnis kita harus mempunyai visi dan misi dong, karena kalau tidak memiliki visi dan misi tentu sangat mustahil untuk bisa berjalan lancar dari usaha yang kita jalankan tersebut. Pertama, kita harus mengetahui visi dan misi. Apakah itu? Visi ialah serangkaian kata-kata yang isinya cita-cita atau tujuan. Sedangkan misi adalah tahapan-tahapan untuk mencapai visi tersebut. Nah, teman-teman, jadi rencana saya ke depan saya rintis usaha kuliner ini memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadikan olahan martabak manis yang inovatif yang terkenal dan mampu menciptakan pelanggan tetap. Misi dalam usaha martabak ini ke depan adalah mencari keuntungan atau laba, menarik minat konsumen untuk merasakan makanan yang sudah cukup terkenal, dan mencapai target penjualan. Baik, yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT? SWOT itu merupakan singkatan ya teman-teman. S yang disebut strength atau kekuatan, W-nya weakness atau kelemahan, O-nya opportunity atau peluang, T-nya threats, kelemahan. Nah, ini merupakan juga bagian atau bagian dari sebuah usaha bisnis dan merupakan kunci untuk mengetahui kita bagaimana perkembangan di usaha bisnis yang kita jalankan. Nah, di sini setiap kegiatan untuk memulai usaha, saya harus mengukur kemampuan saya terhadap lingkungan atau pesaing melalui analisis SWOT ini. Yang pertama, strength. Kekuatan dari produk ini adalah menjual produk untuk semua kalangan masyarakat. Satu produk terdiri dari beberapa macam bentuk dan rasa, bahan produk yang terjamin dan higienis untuk kedepannya. Weakness atau kelemahannya, tidak dapat tahan lama, tentu karena bahan baku dari sebuah pembuatan martabak manis tidaklah bertahan lama. Hanya beberapa 1-2 hari saja untuk bisa bertahan lama, karena terdapat namanya pengembang atau sudah kue yang itu membuatnya tidak bertahan lama. Dan yang kedua adalah produknya mudah ditiru. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Tempat yang strategis, fasilitas untuk memadai. Dan yang terakhir, threat atau ancamannya, membawa kompetitor lain. Adanya yang menjual produk dengan harga yang tidak terlalu mahal atau yang lebih murah. Yang selanjutnya adalah pesaing dalam lingkungan bisnis yang terdapat dalam 4 Force 5 ya, atau 5 Force. Tentu dalam suatu usaha itu ada yang namanya dengan persaingan kompetitor ya. Jadi kita harus lebih cermat lagi, lebih teliti dalam membangun sebuah usaha. Kita harus lebih kreatif, inovatif untuk bisa bersaing dalam kompetitor. Nah, dalam persaingan dalam lingkungan bisnis, lingkungan sekitar, terutama saya yang akan membuat usaha martabak manis ini ke depannya, adalah kekuatan pembeli, buyer, agar dapat menarik perhatian minat calon pelanggannya. Kedai martabak manis ini menyusun strategi
atraktif atau yang dibilang tuh pelanggan yang tetap. Yang kedua adalah soal pasokan. Bahan baku untuk pembuatan martabak tambah dengan minuman atau olahan kudapan pelengkap sebagai penunjang. Yang ketiga adalah hambatan untuk masuk. Agar dapat menarik perhatian minat calon pelanggannya, kedai martabak manis menyusun strategi atraktif. Yang keempat, ancaman pengganti. Yang selanjutnya adalah bagaimana menjalankan bisnis saya atau bisnis martabak manis ini. Jadi kita dengan berpartner kerja juga bersama kawan. Jadi kita membentuk sebuah tim yang bisa mengelola keseluruhan dari mulai produksi, pengelolaan manajemen, atau bahkan organisasi dan yang lain-lainnya. Kita menjalankan bisnis ini tidak hanya berfokus pada toko di luar lingkungan sana atau di lapangan. Kita juga untuk bisa lebih bekerja lagi di rumah atau dengan menjalani usaha ini di sistem online marketplace, agar selalu bisa kedepannya tuh berjalan atau mengalir omset. Dan kita juga bergantung pada sistem subsidi silang. Apabila kalau terjadi kendala kerugian yang satu yang lainnya, kita memanfaatkan di bahan baku dengan meningkatkan margin, dan tapi tidak meningkatkan cost. Bahkan saya dan partner saya ke depannya akan bekerja sama dengan sebuah restoran atau kafe untuk menaruh sebuah bahan baku yang telah jadi untuk segera diproduksi, dan kita menerapkan sistem relasi. Jadi kita membuat bahan baku produksi tapi hanya dibuat jadi di sebuah kafe atau restoran. Itu untuk kedepannya. Yang selanjutnya adalah apakah bisnis ini merupakan blue ocean atau red ocean? Tentu yang kita semua sudah tahu bahwa martabak manis ini sudah banyak yang merajalela di luar sana. Jadi bukan hal yang baru lagi untuk martabak manis di dunia usaha kuliner. Jadi berarti kita menganggap martabak manis itu merupakan usaha di red ocean strategi. Kita tinggal menciptakan inovasi baru dalam sebuah produk olahan kuliner satu ini. Misalkan dengan pertama, saya kedepannya akan mempunyai inovasi seperti memiliki berbagai macam bentuk. Tidak hanya itu aja. Yang kedua, memiliki berbagai macam rasa. Tidak hanya satu rasa, tetapi dikombinasikan dengan rasa yang lainnya. Yang ketiga, bahan produk yang higienis. Jadi itulah contoh saya ke depannya untuk berinovasi pada sebuah produksi kuliner martabak manis Red Ocean Strategy. Dan selanjutnya adalah bagaimanakah struktur organisasinya. Jadi gini, sebelumnya kita juga sudah bekerja sama dalam berpartner dengan kawan sendiri, dan untuk kedepannya saya ingin membuka tidak hanya satu outlet tetapi cabang outlet atau franchise, dan itu tidak mudah. Kita harus mempunyai branding terlebih dahulu. Selain itu saya dan teman
kawan saya, partner saya juga ingin menjalin hubungan relasi dengan usaha-usaha kuliner lainnya atau bekerja sama. Misal dalam produk olahan martabak manis ini dibuat di rumah dan dijualkan di sebuah kafe-kafe atau restoran, dan dalam bentuk bagi untung hasil. Dan kita juga bakalan memiliki karyawan-karyawan kecil untuk mengerjakan di outlet cabang-cabang. Dan kami berdua, saya dan partner saya, hanya mengolah manajemen serta mempertahankan produksi tersebut. Bagaimana caranya agar tetap stabil dan peminat konsumennya sama. Jadi itulah beberapa ulasan penjelasan terkait bisnis atau usaha di sektor kuliner martabak manis yang akan saya rintis ke depannya. Terima kasih kawan-kawan atau teman-teman sudah mendengarkan pembicaraan penjelasan mengenai saya ini. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, dan tetap like dan subscribe serta komen di bawah ini.